Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Izinkan saya Novita Ferayanti Manalu, dosen Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Advent Indonesia, menyampaikan secara singkat materi dari pelatihan pekerti dengan judul penyusunan bahan ajar dan rubrik penilaian oleh Dr. Syihabuddin Said, MSI, di mana tujuannya adalah peserta dapat memahami teknik penyusunan dan pengembangan bahan ajar. Peserta dapat memahami pengembangan evaluasi dan rubrik penilaian. Pokok pembahasan yang pertama adalah teknik penyusunan buku sebagai bahan ajar, tahap pengembangan dan penyusunan buku sebagai bahan ajar, yang ketiga lembar evaluasi bahan ajar, yang keempat rubrik kriteria penilaian. Yang pertama, teknik penyusunan buku sebagai bahan ajar. Sebelum membahas secara teknis dan khusus tentang penyusunan buku ajar, secara mendasar perlu dipahami tentang bahan ajar. Di mana bahan ajar ini adalah suatu materi perkuliahan yang disusun secara sistematis. Dan ini ada beberapa jenisnya, antara lain ya bisa bahan ajar cetak, audio, visual, multimedia, interaktif. Dan yang paling banyak yang relatif mudah adalah bahan ajar cetak. Fungsi bahan ajar dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama fungsi bahan ajar dalam pembelajaran klasikal, lalu fungsi bahan ajar dalam pembelajaran individual, dan fungsi bahan ajar dalam pembelajaran kelompok. Sedangkan karakteristik bahan ajar yang pertama itu adalah self-instructional, di mana bahan ajar dapat membuat peserta mampu membelajarkan diri sendiri. Yang kedua, self-contained, di mana bahan ajar haruslah memuat seluruh bagian dalam satu buku secara utuh, memudahkan peserta didik mempelajari bahan ajar tersebut. Yang ketiga, stand alone, berdiri sendiri, yaitu bahan ajar yang dikembangkan tidak tergantung pada bahan ajar lain, atau tidak harus digunakan bersama-sama dengan bahan ajar lain. Yang keempat, adaptif, di mana bahan ajar memiliki daya adaptif yang tinggi terhadap perkembangan ilmu dan teknologi untuk menambah pengetahuan. Yang kelima, user-friendly, bahan ajar selayaknya hadir untuk memudahkan peserta didik untuk mendapat informasi dengan jelas. Nah, jenis bahan ajar, pengelompokan bahan ajar berdasarkan jenisnya ada yang pertama, Heineck dan kawan-kawan mengelompokkan 5 bahan ajar. Ada bahan ajar yang tidak diproyeksikan seperti foto, diagram, display model, bahan ajar yang diproyeksikan seperti slide, film trips, overhead transparencies, proyeksi komputer, bahan audio seperti kaset kontak disk, bahan ajar video seperti video dan film, bahan ajar media komputer misalnya computer mediated instruction atau computer based multimedia atau hypermedia. Yang kedua, Ellington and Rice mengelompokkan 7 jenis bahan ajar. Yang pertama, bahan ajar cetak dan duplikatnya. Ini agar siswa dapat belajar secara mandiri. Bahan ajar yang kedua, bahan ajar display yang tidak diproyeksikan. Yang ketiga, bahan ajar display diam yang diproyeksikan seperti slide. Yang keempat, bahan ajar audio seperti audio tapes dan siaran radio. Yang kelima, bahan ajar audio dengan bahan visual diam. Contohnya adalah tape model. Yang keenam, bahan ajar video seperti televisi, rekaman video tape. Dan yang ketujuh, bahan ajar komputer, misalnya computer based tutorial. Nah, sedang ketiga, jenis bahan ajar dikelompokkan dalam 4 kelompok. Bahan ajar berbasis cetak, bahan ajar berbasis teknologi, dan bahan ajar yang digunakan untuk praktek atau proyek seperti kit science, lembar observasi, lembar wawancara, dan lain-lain. Yang terakhir, bahan ajar yang dibutuhkan untuk keperluan interaksi manusia, misalnya telepon dan video konferensi. Nah, berdasarkan berbagai sudut pandang beberapa ahli, dibagi menjadi 2 kelompok besar. Yang pertama, jenis bahan ajar cetak, antara lain buku, modul, handout, dan lembar kerja yang umum dosen-dosen gunakan. Dan yang kedua, bahan ajar mencetak, yaitu bahan ajar yang dikembangkan dari barang sederhana, bahan ajar diam, display, video, audio, dan overhead transparency atau OHT. Buku adalah bahan ajar yang merupakan berisi ilmu dari hasil analisis terhadap kurikulum dalam bentuk tertulis. Secara umum, buku dibedakan jadi 4, buku sumber, buku bacaan, buku pegangan, buku ajar, atau buku teks.
Sedangkan handout adalah bahan tertulis yang disiapkan untuk memperkaya pengetahuan pendidik. Modul adalah bahan ajar yang ditulis dengan tujuan agar peserta didik dapat belajar secara mandiri tanpa dengan bimbingan guru atau dosen. Lembar kerja peserta didik atau LKS adalah materi yang sudah dikemas sedemikian rupa secara terstruktur dan terarah, memuat materi, ringkasan, dan tugas yang berkaitan dengan materi, sehingga peserta didik diharapkan dapat belajar secara mandiri. Teknik penyusunan bahan ajar cetak. Beberapa ketentuan penyusunan bahan ajar cetak. Yang pertama, tentunya harus ada judul atau materi yang disajikan dalam bahan ajar. Lalu, menyusun bahan ajar cetak. Nah, di sini ada 6 hal yang perlu dipahami. Yang pertama, susunan tampilan bahan ajar jelas dan menarik. Yang kedua, bahasanya mudah. Yang ketiga, mampu menguji pemahaman. Yang keempat, adanya stimulan. Yang kelima, nyaman untuk dibaca dan sajiannya terstruktur. Yang keenam, materi instruksional, menyangkut pemilihan teks, bahan kajian, dan lembar kerja. Pengembangan bahan ajar perlu dilakukan untuk membangun situasi pembelajaran secara dinamis dan tercapainya tujuan pembelajaran. Nah, di sini ada pertama kali adalah pemilihan bahan pembelajaran. Lalu mulailah menggunakan media pembelajaran dan alat evaluasi siap digunakan. Mulailah dengan pengelolaan kelas. Di dalam pengelolaan kelas harus ada interaksi pembelajaran dan karakteristik isi pesan pembelajaran yang disampaikan tidak salah dalam memilih strategi pembelajarannya. Dan pada saat pembelajaran akan dilaksanakan, hendaknya seorang tenaga pendidik yang profesional harus memahami. Nah, tujuan pengembangan bahan ajar ini yang pertama, menyediakan bahan ajar yang sesuai dengan tuntutan kurikulum. Menyediakan bahan ajar dengan mempertimbangkan kebutuhan peserta didik, membantu peserta didik memperoleh alternatif bahan ajar selain buku teks sulit diperoleh, memudahkan dalam melaksanakan pembelajaran. Sebaiknya bahan ajar yang didesain lengkap, memuat isi ilustrasi yang menarik, karena ini menstimulasi peserta didik dan untuk memanfaatkan bahan ajar menjadi sumber belajar. Bahan ajar dapat berperan sebagai bahan belajar mandiri apabila bahan pelajaran didesain secara lengkap. Bahan ajar dilengkapi dengan tujuan pembelajaran, sehingga pada saat belajar, mereka tahu apa yang akan dicapai. Dan dilengkapi juga dengan soal-soal serta kunci jawaban sebagai umpan balik, serta daftar pustaka. Nah, prinsip pengembangan bahan ajar ini yang pasti harus relevansi, sesuai. Bahan ajar relevan dan memiliki keterkaitan dengan capaian pembelajaran. Yang kedua, konsistensi. Keajegan antara bahan ajar dengan capaian pembelajaran yang harus dikuasai mahasiswa. Misalnya, capaian pembelajaran yang harus dikuasai ada 4 macam. Maka bahan ajar harus diajarkan juga meliputi 4 macam. Yang ketiga adalah adekuasi, kecukupan. Cukup memadai dalam membantu mahasiswa menguasai capaian pembelajaran diajarkan. Bahan ajar tidak boleh terlalu sedikit dan tidak boleh terlalu banyak. Langkah pemilihan, identifikasi dulu capaian pembelajaran yang menjadi acuan dan rujukan pemilihan bahan ajar. Lalu identifikasi jenis materi bahan ajar, pilih bahan ajar yang relevan, yang sudah teridentifikasi, lalu pilih sumber bahan ajar. Sedangkan cakupan isi bahan ajar yang jelas harus ada pengetahuan berdasarkan fakta, konsep, prinsip, dan prosedur. Juga harus melatih skill, keterampilan, kemampuan mengembangkan ide, memilih menggunakan bahan, menggunakan peralatan, dan teknik kerja. Dan yang terakhir adalah nilai sikap, nilai kebersamaan, kejujuran, kasih sayang, tolong-menolong, semangat dan minat belajar, semangat kerja, mau menerima pendapat orang lain. Ruang lingkupnya yang pertama ada keluasan, menggambarkan berapa banyak materi, isi yang dimasukkan ke dalam suatu bahan pelajaran. Seberapa detail konsep yang harus dipelajari, dikuasai oleh siswa atau mahasiswa untuk kedalaman. Urutan bahan ajar, pertama pendekatan prosedural, menggambarkan langkah-langkah secara urut sesuai langkah melaksanakan suatu tugas. Lalu pendekatan hierarkisnya menggambarkan urutan berjenjang dari yang mudah ke yang sulit, atau dari yang sederhana ke yang kompleks. Nah, teknik penyusunan buku ajar, yang pertama
buku ajar harus memiliki karakteristik sumber materi ajar, referensi buku mata kuliah atau pelajaran tertentu, disusun sistematis dan sederhana dan terdapat petunjuk pembelajaran. Nah, buku ajar itu harus ada keamanan nasional secara isi, cara penyajian, bahasa, ilustrasi dalam buku ajar, selaras dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku. Sedangkan isi buku ajar itu dalam penyusunan isi buku sebaiknya memuat sekurang-kurangnya bahan pelajaran minimal yang harus dikuasai mahasiswa atau peserta didik. Sesuai dengan kurikulum, relevan dengan tujuan mata ajar, memiliki nilai kebenaran ditinjau dari struktur keilmuan, sesuai dengan perkembangan tiptek. Kedalaman dan keluasan isi buku juga disesuaikan dengan jenjang pendidikan. Nah, di sini harus ada cara penyajian di mana urutan sesuai dan teratur. Penahapan penyajiannya dari yang sederhana kepada yang kompleks, mudah ke yang sulit, dan saling memperkuat bahan kajian terkait. Menarik minat dan perhatian maha peserta didik, menantang dan merangsang pembelajaran itu sendiri, pengorganisasian dan sistematika penulisan aspek kemampuan maha peserta didik. Bahasa yang digunakan, bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kalimat yang digunakan dengan tingkat kematangan dan perkembangan peserta didik. Istilah, kosakata, simbol, haruslah itu mempermudah. Menggunakan transliterasi yang telah dibakukan. Bila menggunakan ilustrasi, haruslah relevan dengan buku ajar. Tidak mengganggu, berkesinambungan antara kalimat, antara paragraf, dan seluruh isi buku. Merupakan bagian dari terpadu dari keseluruhan isi buku, jelas, baik, dan esensial, membantu maha peserta didik dalam memahami konsep. Secara sistematis, kerangka dan langkah menulis buku ajar yang pertama, susunlah dulu rencana pembelajaran semesternya. Lalu mulai menyusun outline. Yang pertama, pendahuluannya ada deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran, petunjuk penggunaan buku ajar, lalu kompetensi prasyarat. Lalu isinya ada judul topik, uraian, materi, kesimpulan, tugas, evaluasi atau tes formatif, serta kunci jawaban di bagian akhir. Lalu bagian akhir ada daftar pustaka, glosarium, daftar singkat kata, bila menggunakan istilah-istilah yang perlu mereka pelajari, lalu ada indeks, lampiran, biografi penulis. Perlengkapan buku ajar ada cover, lembar persembahan sesuai kebutuhan, lalu kata pengantar, dan daftar isi. Demikianlah penyajian daripada pelatihan pekerti dengan judul penyusunan bahan ajar dan rubrik penilaian. Semoga bermanfaat, dan bagi saya tersendiri, ini sudah sangat membantu saya untuk dapat membuat bahan ajar dengan baik dan benar, serta menarik, dan juga siswa akan lebih bersemangat untuk belajar. Terima kasih Dr. Syahibuddin Said MSI yang telah mengajarkan pembahasan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya.